Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di AK Channel. Semoga kalian semua selalu berikan kesehatan dan mudah-mudahan diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan kabar kalian semua selalu diberikan rezeki yang berkelimpahan. Nah, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya mau sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman seputar kisah kehidupan sholawat, dan tentunya menebarkan hal-hal positif, dan mudah-mudahan bisa termotivasi buat kalian semua, dan bisa bermanfaat buat kalian semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi sebuah acuan ya untuk di dalam keseharian kita. Nah, seperti apa pembahasannya? Jadi seperti ini sahabat semuanya. Kita biar mendapatkan sebuah keberkahan dan berkelimpahan sebuah rezeki, dan tentunya mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan. Nah, kita jangan menebarkan hal-hal yang negatif atau misalkan hal-hal yang buruk, seolah-olah kita tidak bersyukur apa yang kita sedang rasakan atau yang sedang kita apa yang sedang kita punya gitu. Misal, kalau kita sedang punya uang, berapapun uangnya, hargailah sebuah uang tersebut gitu. Jangan sampai kita diumbar ke sana ke sini, membuat status, menceritakan ke saudara, menceritakan ke teman kita atau ke orang lain gitu ya, tentang bahwa kita sedang bokeh, sedang tidak punya uang, sedang kesusahan, kesulitan. Nah, disitulah kita selalu menebarkan hal-hal yang negatif. Nah, biar kita selalu mendapatkan sebuah berkelimpahan, kita menjaga apa yang sedang kita rasakan, dan kita biar selalu ada energi keberkelimpahan, maka syukurilah apa yang sedang kita punya saat ini. Misalkan kita sedang punya uang 10.000. Nah, kita pergi keluar, bertemu dengan teman, dan di situ cuma bisa membeli kopi bareng, beli gorengan bareng gitu ya, makan bareng. Nah, gitu kita syukuri aja uang tersebut, kita nikmati, kita bahagiakan gitu. Nah, di situ akan ada titik berkelimpahan dan akan mendatangkan sebuah rezeki yang lainnya gitu. Nah, yang kedua, dari hal kecil ya, kalau kita sedang sakit, punya kesakitan dalam tubuh, atau misalkan kita ada luka, atau misalkan ada berbentuk sakit gigi atau sariawan ya. Kalau kita sering membicarakan kepada orang lain, sedang sakit nih, susah nggak sembuh-sembuh. Nah, di situ kita tidak akan sembuh-sembuh dan akan lama sembuhnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita tidak membicarakan hal tersebut dan kita mensyukuri walaupun sedang sakit, kita terima gitu kan. Kita tidak diumbar-umbar gitu kan dalam kesakitan kita, maka itu akan cepat sembuhnya gitu. Nah, biar selalu ada energi positif dan menjauhi dari hal-hal negatif, maka disiplinlah sebuah kata. Walaupun di teman kita sedang membicarakan hal-hal tentang uang gitu ya, tentang ngerasa bahwa uang ini tidak cukup dan penghasilan ini tidak cukup dan uang ini selalu habis dan ada aja pengeluaran yang tidak terduga gitu. Nah, kita mulai disiplin kata, tidak melawan atau ikut dalam energi tersebut gitu. Maka kita beralih arah untuk menjadi hal yang positif. Misalkan kita membicarakan alhamdulillah walaupun rezeki kita sedang diberikan sedikit, atau misalkan punya penghasilan yang sedikit, tapi alhamdulillah bisa mencukupi atau bisa buat makan yang sangat enak gitu, atau misalkan bisa membelikan jajan orang tua atau saudara gitu. Nah, di situ ada titik keberkahan, manfaat, dan tentunya selalu melebarkan aura positif gitu. Nah, hal-hal yang dasar ya, apa yang saya ceritakan, sharing pada kalian semua. Dan ada lagi saat kita bekerja. Nah, terkadang kita saat bekerja itu terasa malas ya untuk kita bekerja. Capek lah, itulah gitu ya. Terus ada lagi saat kita baru mengawali hari ya. Ada banyak yang bilang bahwa hari Senin itu menjenuhkan, memalaskan, atau misalkan bikin lama lah waktunya atau gimana lah. Banyak yang ngomongin seperti hal tersebut gitu. Nah, maka dari itu mari kita hindari, dan kalau kita
sudah dari pagi hari udah atau di awal hari kita sudah menebarkan hal negatif atau misalkan aura negatif, maka seharian itu kita akan diberikan kemalasan, bekerja tidak nyaman gitu, atau misalkan beraktivitas yang tidak nyaman juga gitu. Nah, dan kita alihkan menjadi aura atau misalkan hal-hal yang positif ya. Ya kita awali pagi hari kita dengan membaca zikir pagi, atau misalkan dengan bangun pagi, mandi pagi, dan membiasakan membersihkan diri, membersihkan ruangan, atau membersihkan halaman rumah kita, membersihkan kendaraan kita. Nah, itu sangat luar biasa dan akan mendatangkan sebuah rezeki yang luas. Tentunya rezeki itu tidak disangka-sangka ya. Terkadang kita tidak meminta uang itu datang sendiri gitu. Nah, dan terkadang uang itu atau misalkan rezeki itu datang dalam kehidupan kita dalam bentuk tanpa kita sadari, tanpa kita pinta juga uang itu datang. Nah, kenapa uang itu bisa datang? Nah, pasti ada hal tersebut. Dan pastinya juga kenapa uang itu, rezeki itu tidak muncul, tidak datang dalam kehidupan kita, atau misalkan sulit datangnya sebuah rezeki menerpa dalam kehidupan kita, maka di situ juga pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya dari langkah-langkah tersebut mungkin ada sebagian besar apa yang saya ceritakan. Nah, mungkin di dalam obrolan atau sharing pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Dan jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Dan jika ada saran masukan, bisa dituliskan di dalam komentar. Nah, next di video selanjutnya ya, kita sharing kembali seputar kisah keajaiban sholawat atau magnet berkelimpahan ya, sebuah rezeki dan menebarkan hal-hal yang positif. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.